Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu tafsir Al-Quranul Karim dari Juz'u Amma yang pada pagi ini sampailah giliran surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Nah, sebelum surah ini kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca terlebih dahulu, mudah-mudahan mendapat keberkatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Demikianlah hadirin dan hadirat, surah Al-Bayyinah dari ayat 1 hingga ayat akhir, yaitu ayat 8. Al-Bayyinah maknanya bukti. Al-Bayyinah maknanya bukti. Berikut ini penjelasan ayat. Nama surah. Surah Al-Bayyinah ini mempunyai beberapa nama, antaranya pertama sekali yang paling popular, Suratul Bayyinah. Bayyinah maknanya bukti yang nyata. Bukti yang nyata diambil dari perkataan Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat 1 dan 4. Apa makna Al-Bayyinah? Bukti yang nyata. Nama surah Al-Bayyinah yang kedua yaitu surah Al-Bariyah. Nama kedua bagi surah Al-Bayyinah yaitu surah Al-Bariyah. Al-Bariyah maknanya kejadian, diambil dari perkataan Al-Bariyah yang terdapat pada ayat 6 dan 7. Asalnya ialah Al-Bari'ah daripada Bara'ah yang maknanya khalaqa, yang artinya menjadikan. Itu sebabnya Allah di antara namanya Al-Khaliq yang Maha Pencipta, atau nama lain Al-Bari. Adapun nama ketiga bagi surah Al-Bayyinah yaitu surah Lam Yakun. Sebagaimana surat Al-Fatihah ada yang memanggilnya dengan surat Alhamdu, karena itu permulaan surah Lam Yakunil ladzina kafaru. Surah ini selain diberi nama surah Al-Bayyinah, nama kedua surah Al-Bariyah, dia juga dipanggil dengan nama surah Lam Yakun. Dulu kita pernah bahas surah pertama dari juzuk yang ke-30 yaitu surat An-Naba. Dia ada beberapa nama. Salah satu nama surah An-Naba sesuai dengan permulaan surah, dia dipanggil juga surah Amma Yatasa'alun. Betul tak itu ayat pertama? Ya, Amma Yatasa'alun. Makna perkataan min lam yakunil ladzina kafaru min di sini makna asalnya daripada, tetapi faedah min di sini adalah lil bayan, untuk menjelaskan, yaitu setelah menyebut kafaru, siapa kafaru itu, lalu dijelaskan ada kafaru ahlil kitab, ada kafaru musyrikin. Lil bayan. Lil bayan maknanya untuk menjelaskan. Ahlul kitab maksudnya di sini Yahudi dan Nasrani, Kristen. Sebab masing-masing kedua-dua kafir ini ada tak pernah terima kitab dari langit? Ada. Yahudi dapat Taurat,
Nasrani dapat Injil. Adapun al-musyrikun, yaitu penyembah berhala, mereka tidak ada kitab dari langit, mereka juga tidak ada nabi dan rasul. Mereka penyembah berhala. Munfakin maknanya meninggalkan. Al-Bayyinah maknanya bukti yang nyata, yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Al-Quran boleh, Nabi Muhammad juga boleh. Jadi bagi kita umat Islam, keyakinan kita tidak boleh berbelah bagi terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ia bayyinah. Bayyinah makna asalnya nyata dan jelas. Sebagaimana juga terhadap Al-Quranul Karim. Jangankan menolak, ragu pun tak boleh, sebab ia nyata, clear. Adapun Rasulun minallah maknanya, makna asalnya Rasul daripada Allah. Nah, tentu saja dalam hal ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna suhufan mutahhara, yaitu Al-Quran yang disucikan daripada kebatilan. Maknanya Al-Quran sedikit pun tidak ada di dalamnya perkara-perkara batil. Semuanya hak belaka. Fiha kutubun qayyimah, maknanya di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Quran terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yakni Taurat, Zabur dan Injil yang murni. Itu sebabnya hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran dipanggil juga dengan panggilan Muhaimin. Al-Quranul Karim dipanggil dengan panggilan Muhaimin. Apa makna Muhaimin? Kayu pengukur. Apa makna Muhaimin? Standard. Maksudnya, apa saja yang Al-Quran cakap, itulah dia ukuran kebenaran. Di dalam Al-Quran terdapat kitab-kitab yang original. Hadirin dan hadirat, betul tak menurut dakwaan Nasrani Kristian hari ini, Tuhan itu ada anak bernama Isa? Betul tak? Quran kata lam yalid wa lam yulad. Yang jadi ukuran bagi kita apa Quran kata atau apa Nasrani kata? Quran kata. Yang Nasrani kata bukan macam itu yang Injil kata. Betul tak? Injil tetap mengatakan Tuhan itu Esa. Cuma rekaan-rekaan Yahudi, Nasrani, Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan menurut orang-orang Yahudi, dan malaikat-malaikat anak perempuan Tuhan menurut musyrikin. Sedangkan Quran pula lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Itu sebab Quran dipanggil Muhaimin. Apa makna Muhaimin tadi? Kayu ukur. Kebenaran Quran sahaja. Itu sebabnya dalam Al-Quran disebut at-tathlitu syirkun. Fahaman Trinity adalah syirik. Betul tak? Sebab Islam tidak iktiraf Tuhan ada anak, Tuhan ada bapa, sebagaimana dakwaan agama-agama lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun makna ad-din, ad-din di sini dengan makna ibadah. Dinul qayyimah dengan makna agama yang lurus. Nah, sekarang kita masuk bahagian tafsir yang paling utama, yaitu tafsiran ayat demi ayat. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin ingatkan balik kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada berapa? Ada 3 ke 5? 5. Al-imanu bihi, beriman pada Quran, bahawa ia adalah kalamullah,
yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir. Dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril, iman. Tilawatuhu, apa makna tilawah? Membacanya dengan betul. Untuk itu kita perlu kepada ilmu tajwid. Tajwid diambil dari perkataan jawwada, yujawwidu tajwidan, maknanya memperelok. Oleh sebab itu kita mesti belajar idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad dan lain-lain. Tapi kewajiban umat Islam lelaki dan wanita tak cukup hanya iman dan baca. Ada yang keempat al-fahm, yang ketiga al-fahmu bihi. Faham Quran. Untuk memahami Quran kita perlu subjek lain, bukan hanya tajwid. Apa dia? Tafsir. Tafsir diambil dari kata fassara, yufassiru, tafsiran, yaitu interpretasi, yaitu tafsiran. Sudah jadi bahasa kita, tafsiran. Tafsiran beza tak dengan terjemah? Beza. Tak cukup hanya sekedar faham. Yang keempatnya al-amalu bih, mengamalkannya. Dah faham baru boleh mengamalkan dengan betul isi kandungan Quran. Suruhannya dibuat, larangannya dijauhi, segala perkhabarannya, sama ada perkhabaran zaman silam atau perkhabaran tentang future, tak boleh ragu. Percaya saja. Itu makna kita kena amalkan. Dan yang terakhir, tablighuhu ilal akharin. Kita kena sampaikan, sebar-sebarkan pada orang lain. Ingat selalu kewajiban kita terhadap Quran ada 5. Iman, baca, faham, amal, dan sebar-sebarkan. Hadirin dan hadirat. Nah, kita sampai ke bahagian ayat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa orang-orang kafir terbagi 2, yaitu kafir ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani, sedangkan musyrikin pula jenis orang kafir kedua adalah penyembah berhala atau api dari kalangan orang-orang Arab atau Ajam selain Arab. Orang Arab zaman itu penyembah berhala. Dan satu lagi di Parsi yaitu Iran hari ini, mereka menyembah api, Zoroaster. Hari ini termasuk tak musyrikin ini Hindu dan Buddha? Masuk tak? Masuk. Walaupun mereka ada kitab. Walaupun mereka ada kitab. Walaupun mereka ada kitab, boleh tak dikatakan mereka termasuk ahli kitab? Boleh tak? Apa sebab tak boleh? Yang dimaksudkan dengan kitab ialah kitab dari langit. Orang Hindu ada kitab juga, kalau tak salah namanya Mahabharata. Itu kitab karangan manusia. Orang Buddha juga barangkali ada kitab, tapi itu dikarang oleh ulama mereka, bukan turun dari langit. Beza tak dengan Taurat dan Injil? Hanya saja Taurat dan Injil hari ini sudah mengalami tokok tambah yang tidak lagi asli. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, mereka mengatakan sama ada Yahudi, Nasrani, ahli kitab atau musyrikin, mengatakan bahawa mereka akan tetap di dalam agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, sehingga dah datang pada mereka bukti yang nyata. Nah, bukti yang nyata inilah yang diberi nama surah ini dengan Al-Bayyinah. Al-Bayyinah maknanya sehingga datang, Al-Bayyinah maknanya bukti yang nyata. Dengan kata lain, mereka bersedia meninggalkan agama lama yang mereka anuti jika sudah datang. Mereka bersedia meninggalkan agama yang mereka anut
jika sudah datang pada mereka bukti yang nyata atau kebenaran. Itu janji mereka. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah, yaitu seorang rasul dari Allah, yakni Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran, yang disucikan yakni Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ayat ini menafsirkan maksud Al-Bayyinah. Ayat ini adalah menjadi tafsir perkataan Al-Bayyinah, yaitu bukti yang nyata, di mana tafsirannya ialah seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran yang disucikan yang terdapat di dalamnya kitab-kitab yang lurus. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, menurut ulama tafsir, kualiti tafsir yang paling tinggi apabila istilah dalam Al-Quran ditafsirkan oleh Quran sendiri, atau dengan kata lain Quran tafsir Quran. Yang kedua, kuatnya bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Yang ketiga, rankingnya yang terkuat setelah Quran, tafsir Quran, Quran ditafsirkan hadis Nabi. Yang ketiga, Quran ditafsirkan oleh qaulus sahabat, yaitu pandangan para sahabat. Baru yang last sekali, yang paling tak kuat, bila Quran itu ditafsirkan oleh akal semata. Ustaz buat contoh Quran, tafsir Quran. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu ialah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Kita masih kabur lagi, kita masih samar-samar lagi. Siapa yang Allah maksudkan jalan lurus itu ialah jalan orang-orang yang Allah telah beri mereka nikmat. Allah explain lagi ayat ini, ayat 69 surat An-Nisa. Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul, kelak dia akan bersama di akhirat dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka, yaitu para nabi dan para siddiq, para syuhada dan para salihin. Orang yang telah Allah beri nikmat itu disebut di sini oleh Allah 4 kelompok. An-Nabiyyin, nabi-nabi, siddiqin, orang-orang siddiq, syuhada, orang-orang mati syahid, dan salihin, orang-orang saleh. Oleh sebab itu, boleh tak kita ambil kesimpulan hari ini bila kita ingin digolongkan ke dalam golongan yang mendapat jalan lurus, betul tak kita mesti berusaha ikut 4 kelompok tadi? Nabi-nabi tentu saja bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiq tentu saja yang mendapat gelaran itu yang paling popular Abu Bakar As-Siddiq. Betul tak? Orang-orang mati syahid dan orang-orang saleh. Ini yang namanya Quran, tafsir Quran. Contoh kedua, Al-Baqarah.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang Quran itu pedomannya? Allah explain pada ayat berikut. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mereka mendirikan salat dan sebahagian dari harta mereka nafkahkan. Cukuplah itu sebagai contoh. Ada tak Quran menafsirkan ayat Quran? Nah, ini di antara contohnya. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin mengatakan, kami akan tetap berada dalam agama yang kami anut sehingga datang pada kami al-bayyinah. Apa al-bayyinah tadi? Bukti yang nyata. Lalu Allah explain al-bayyinah. Rasulun minallah. Al-bayyinah yang dimaksudkan itu adalah Rasulullah. Maknanya di sini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menafsirkan maksud al-bayyinah atau bukti yang nyata itu ialah seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran yang disucikan yang terdapat di dalamnya kitab-kitab yang lurus. Maksud seorang rasul dari Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun maksud lembaran yang disucikan adalah Al-Quran, karena ia adalah kalam Allah yang suci dari segala kebatilan dan tidak pernah dijamah oleh syaitan. Maksud kitab-kitab yang lurus pula adalah di dalam Al-Quran juga terdapat kandungan kitab-kitab para nabi terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim. Semuanya adalah kitab-kitab yang lurus dan tidak terdapat di dalamnya kesalahan, karena semuanya juga daripada Allah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 18 hingga 19. Tolong ikuti. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Suhuf Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ada juga yang mengartikan kitab-kitab yang lurus di sini dengan makna ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahf. Tolong ikuti. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya Alkitab, yakni Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman.
Ada pula yang mengartikan dengan kitab-kitab yang lurus itu, yaitu dengan ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Hadirin dan hadirat, walaupun Al-Bayyinah yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Apa maksud Al-Bayyinah tadi? Bukti yang nyata, maksudnya menurut tafsiran Allah, siapa dia? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang, telah diutus. Namun sikap orang-orang kafir, khususnya ahli kitab, terpecah kepada beberapa golongan. Ada di antara mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, dan ada pula yang menolaknya. Keadaan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikut. Allah jelaskan tentang sikap ahli kitab. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang pada mereka bukti yang nyata. Tidak terpecah belah kecuali setelah datang pada mereka Al-Bayyinah itu, yaitu setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua golongan kafir di atas ternyata, di antara dua jenis kafir di atas ternyata ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, adalah golongan yang sangat tertunggu-tunggu kemunculan Rasul akhir zaman. Sebab Rasul-Rasul dan kitab-kitab mereka telah pun menjelaskan tentang berita tersebut. Hal ini berbeza dengan keadaan musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab termasuk musyrikin atau ahli kitab? Musyrikin. Mereka tidak ada nabi, tidak ada rasul untuk memberitahu akan datang atau muncul rasul terakhir. Mereka juga tidak ada kitab dari langit untuk ditatap atau mendapat maklumat ada rasul yang akan diutus oleh Allah. Tapi Yahudi dan Nasrani, ada tak maklumat tentang itu? Ada. Tapi sayangnya Yahudi dan Nasrani terpecah belah menjadi beberapa puak. Sebahagian mereka ada yang beriman dan sebahagian yang lain kufur kepada Rasul dan kitab yang ditunggu-tunggu itu. Padahal mereka semua berjanji bila datang Rasulullah, semua mereka akan meninggalkan agama asal. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya bila ada pada akhir-akhir ini satu aliran yang mendakwa semua agama adalah sama. Yahudi, mereka juga bertuhan karena Allah. Nasrani, Kristian, mereka juga bertuhan karena Allah. Semua mengharap kepada Tuhan yang satu. Oleh sebab itu, biarkan mereka semuanya layak masuk syurga. Ini dakwaan Islam liberal. Hati-hati. Kita umat Islam, khususnya yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh terima tak dakwaan itu? Tak. Ini pengakuan ahli kitab sendiri. Bila datang Rasul terakhir, kami akan tinggalkan. Itu pada asalnya. Tapi begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang terima, dapat hidayah, ada yang reject. Yang reject ini, tahu tak di antara motif utamanya? Karena Muhammad bukan dari kalangan mereka. Betul tak Yahudi dan Nasrani agama asal adalah agama Bani Israel? Betul tak? Muhammad pula orang Arab. Sedangkan Yahudi, Musa, mereka punya rasul Bani Israel. Nasrani, Nabi Isa, rasul mereka juga Bani Israel. Mereka dua kelompok ini tertunggu-tunggu rasul akhir zaman.
Tetapi sayangnya karena Rasul terakhir Allah utus dari kalangan orang Arab yang menurut kacamata mereka adalah low class, bukan dari tahap yang tinggi, mereka keberatan menerima agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan Allah. Setuju tak kalau Ustaz katakan Nabi Muhammad dipilih sendiri oleh Allah? Iya. Itu sebabnya kaedah yang dibawa oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri pernah mengatakan satu kaedah yang bila kita ikut sangat bagus dan selamat kita biiznillah. Tolong ikuti kaedah ini. Minallahir risalah wa 'alal rasulil balaghu wa 'alaina taslimu. Minallahir risalah, daripada Allah datangnya kerasulan. Maksudnya menentukan siapa rasul adalah hanya otoriti Allah. Allah merasa perlu berbincang-bincang dengan sesiapakah untuk angkat rasulnya. Nah, itu otoriti Allah, otoriti mutlak. Wa 'alal rasulil balaghu, tugas rasul menyampaikan saja. Wa 'alaina taslimu, dan tugas kita, kewajiban kita terima saja. Betul tak? Pertama, siapa yang akan jadi rasul itu pilihan Allah. Tak perlu tunggu pilihan raya. Itu pilihan Allah semata. Tak ada calon-calon, tak ada. Rasul yang telah Allah utus tugasnya menyampaikan saja mesej Tuhan pada umat. Umat pula bila berhadapan dengan Rasul yang baru datang, terima saja, sami'na wa ata'na. Jangan buat sikap macam ahli kitab dan musyrikin tadi. Dapat faham? Ini prinsip. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dinul qayyimah maknanya agama yang lurus, mustaqim. Hadirin dan hadirat, motif ahli kitab menolak Rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu adalah semata-mata didorong oleh rasa degilnya. Karena semua agama langit terdahulu yang dibawa oleh para Rasul pada prinsipnya adalah sama. Hadirin dan hadirat, betul tak prinsip yang dibawa oleh semua Rasul adalah sama, yaitu sembahlah Allah yang Maha Esa, Ia jangan disekutukan. Sama tak? Sama. Dalam bab akidah yang Ustaz sudah mula di KJPA minggu lalu, Ustaz kata semua agama yang dibawa oleh Rasul bernama Islam asalnya. Nabi Nuh beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, semuanya beragama Islam. Itu sebabnya Allah buat statement pada ayat 19 Ali Imran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Nah, asas agama Islam dua. Pertama akidah, dan yang kedua syariat. Akidah ini yaitu kepercayaan dalaman. Yang paling utama
dalam persoalan akidah ialah sembahlah Allah yang Maha Esa. Dan yang kedua pula prinsip agama Islam yang dibawa oleh semua rasul, syariat. Syariat maknanya peraturan dalam beramal. Bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana beramal, itu namanya syariat. Nah, kalau akidah adalah satu, tidak berubah, syariat berubah tak? Berubah. Syariat berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman. Umat Nabi Musa badannya besar-besar. Itu sebabnya mereka diwajibkan salat 50 waktu. Umat akhir zaman keadaannya lemah macam kita, wajibnya hanya 5 kali saja dalam sehari semalam. Syariat Nabi Musa, bila mereka buat syirik, Allah tak terima tobat dosa syirik mereka kecuali dengan bunuh diri. Umat Nabi Muhammad walau buat syirik, mereka bertobat cukup memenuhi 3 syarat. Tobat nasuha, tinggalkan syirik, menyesal dan berazam tidak akan ulang lagi. Jangan bunuh diri. Itu bukan syariat kita. Dapat faham? Syariat beza antara satu rasul dengan rasul yang lain. Itu sebabnya Ustaz katakan minggu lalu di KJPA bahawa bagi pandangan Ustaz, semua rasul dengan umat masing-masing mempunyai 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, karena serupa tak berbeza. Sama tak syahadat pertama umat Ibrahim, umat Nuh, umat Musa, umat Muhammad? Sama. Asyhadu an la ilaha illallah, karena Tuhan yang disembah, betul tak Tuhan yang sama? Adapun syahadat kedua, syahadat syariat, karena setiap umat mesti menyembah Allah ikut cara yang diajar oleh rasul masing-masing. Maka umat masing-masing mention rasul masing-masing pada syahadat kedua. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Bagi umat Ibrahim, tak mungkin mereka sebut Muhammad sebab Nabi Muhammad belum hidup lagi. Betul tak umat Ibrahim menyembah Allah ikut cara yang Ibrahim ajar? Betul tak umat Nuh menyembah Allah yang esa ikut cara yang Nuh ajar? Umat Nuh akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Itu sebabnya kalau hari ini kita menyebut syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah, berubah tak? Tak, macam dulu juga. Karena prinsipnya sama, sembah tetap Tuhan yang sama. Karena kita menyembah Allah hari ini mesti ikut cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mention nama Muhammad pada syahadat kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebabnya Nabi bersabda tentang bab salat, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Dalam bab haji dan umrah, bagaimana tawaf sa'i, melontar jamarat, wukuf di Arafah, miqat dari mana? Khudhu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku manasik hajimu. Bagaimana pelaksanaan ibadat haji mesti ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak, Mak? Ini yang Ustaz maksudkan. Semua agama yang turun dari langit prinsipnya sama tak? Sama. Motif ahli kitab menolak rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu adalah semata-mata didorong oleh rasa degilnya. Karena semua agama langit terdahulu yang dibawa oleh para rasul pada prinsipnya adalah sama. Mereka dan kita tidak disuruh melainkan pertama agar memurnikan tauhid tanpa bercampur syirik. Yang kedua agar mereka mendirikan salat. Yang ketiga agar mereka mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Zalika dinul qayyim.
Maksudnya, jika ketiga-tiga unsur di atas dipelihara dengan baik, niscaya akan sempurnalah agama seseorang. Ayat ini seolah-olah menggambarkan tentang syarat utama untuk mencapai kesempurnaan beragama, yaitu kita kena betul akidah, kita kena betul ibadah, dan kita juga kena betul dalam bermuamalat. Hadirin dan hadirat, faktor akidah dalam ayat di atas diisyaratkan dengan perintah agar mengikhlaskan hati ketika beribadat tanpa cenderung kepada syirik walaupun sedikit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Hendaklah mereka tidak disuruh kecuali agar beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas. Betul tak itu melambangkan akidah mesti betul? Faktor kedua yaitu faktor ibadat, diisyaratkan dengan mendirikan salat wa yuqimus salat. Faktor ketiga yaitu muamalat, yaitu hubungan insan dengan insan. Ini pula diisyaratkan wa yu'tuz zakat, dan mereka mengeluarkan zakat. Hakikat ini begitu terserlah di dalam Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan ketiga-tiga sifat tersebut sebagai ciri-ciri khas orang-orang yang bertakwa kepadanya. Tolong ikuti ayat yang Ustaz sebutkan tadi sebagai contoh. Sebagai contoh daripada apa? Sebagai contoh Quran, tafsir Quran. Siapa muttaqin? Tolong ikuti. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Nah, kalau kita padankan dengan ayat dalam surat Al-Bayyinah, sama tak urutannya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Itu sama dengan kedudukan alladzina yu'minuna bil ghaib, sama-sama mengandung unsur akidah. Wa yuqimunas salah pada awal Al-Baqarah, wa yuqimus salah, yaitu ibadat. Bila disebut ibadat khusus, yaitu menjalin hubungan baik antara manusia dengan Allah, yang disebut juga dengan hablum minallah. Sedangkan mengeluarkan zakat, wa yu'tuz zakat, atau menurut istilah awal Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberi nafkah sebahagian dari apa yang kami telah anugerahkan. Betul tak itu memperelok atau memperbaiki hubungan insan dengan sesama insan? Jadi dalaman kita akidah mesti betul, hubungan baik dengan Allah mesti ada. Jangan lupa hubungan baik dengan sesama insan juga mesti. Pernah di zaman Rasul, baginda ditanya, "Ya Rasulullah, nenek tua itu kalau malam jarang tidur karena qiyamul lail, saban siang jarang makan karena puasa sunat, saban hari.
Tapi sayangnya mulutnya laser. Yes. Suka mencaci orang, cakapnya. Bagaimana nasibnya kelak di akhirat ya Rasulullah? Rasul jawab ringkas saja, hiya finnar. Tempatnya dalam api neraka. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, setuju tak Ustaz katakan bahwa ibadat malam adalah sangat besar ganjaran di sisi Allah? Puasa sunat juga sangat besar ganjaran di sisi Allah. Betul tak itu semua ibadat bila tidak diikuti dengan hubungan baik dengan sesama insan, hanya baik hablum minallah, tidak baik dengan hablum minan nas, tak ada guna. Hiya finnar, tempat nenek tua itu dalam neraka. Ustaz tambahlah, karena yang ditanya tentang nenek tua. Hiya, she. Betul lah, hiya merujuk kepada wanita itu. Itu sebabnya supaya kita layak mendapat kejayaan berdasarkan awal surat Al-Baqarah. Sebab setelah itu nanti pada ayat 5 kan Allah sebut wa ulaika humul muflihun, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang memiliki sifat-sifat terdahulu, akidahnya baik, hubungan dengan Allah, ibadat juga baik, hubungan sama insan, muamalat juga baik. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Dalam kaedah ilmu tafsir, bila sesuatu sifat disebut secara mutlak, bukan muqayyad, mereka lah orang-orang yang menang, yang berjaya. Dia membawa faedah am. Faham makna faedah am? Kejayaannya di mana? Dunia akhirat. Ada contoh lain. Ayat 85 Ali Imran. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama untuk dianutnya selain agama Islam, sekali-kali Allah tak akan terima agamanya itu, dan di akhirat nanti dia pasti termasuk orang yang rugi. Maknanya non-muslim, orang kafir yang pasti rugi di mana? Wa huwa fil akhirati. Disebut tak akhirat? Ini namanya muqayyad, diikat kerugian itu dengan akhirat. Maknanya orang kafir kalau disebut di akhirat mesti rugi tanpa menyebut dunia, maknanya orang kafir di dunia boleh berjaya tak? Boleh. Sebab kejayaan di dunia berasaskan usaha, bukan agama. Tetapi bila disebut secara am, dia membawa makna, bila disebut secara mutlak, maka ia membawa faedah am. Mereka lah orang yang telah mendapat hidayah Allah, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Berjaya di mana? Dunia, akhirat. Sebab tak disebut akhirat, disebut dunia, tak disebut, maknanya am. Berjaya di dunia dan di akhirat. Syaratnya akidah mesti betul, ibadat mesti baik, muamalat mesti baik. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dihormati sekalian, kita teruskan dengan ayat berikut. Di dalam ayat berikut Allah menjelaskan nasib yang akan dialami oleh mereka yang kufur terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Mereka yang kufur akan mendapat nasib seperti ini. Na'udzubillahi min zalik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam
khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Tadi kita disebut bariyah, maknanya yang dijadikan, makhluk. Ayat ini menegaskan bahawa orang-orang kafir, apakah mereka golongan ahli kitab atau mereka dari golongan musyrikin, sama-sama akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk ini terjemahan dari apa? Syarrul bariyah. Hadirin dan hadirat, kedengarannya macam sedap. Syarrul bariyah. Tolong jangan beri nama anak atau cucu Syarrul bariyah. Ustaz tanya ni, sebab Ustaz pernah tahun 85 yang lalu, lebih kurang 22 tahun yang lalu, punya murid di sekolah menengah yang namanya Syarrul bariyah. Hari pertama Ustaz masuk, biasanya kita berkenalan dulu antara murid dengan guru. Siapa nama, ayah, siapa, dari sekolah mana, dari negeri mana. Ustaz terkejut. Nama saya Ustaz Syarrul bariyah. Langsung setelah itu Ustaz panggil di pejabat, kamu usahakan supaya robah namamu. Kalau Khairul bariyah. Khairul bariyah nanti sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk. Alhamdulillah kita di Malaysia ada peruntukan di Jabatan Pendaftaran Negara, robah nama. Betul tak? Ada kemudahan itu. Lebih baik. Jangan kekalkan. Nabi Muhammad SAW paling suka merubah nama orang yang tidak elok maknanya. Pernah satu hari Nabi tanya, Masmuk, siapa namamu nak? Ismi Asiyah. Ain alif sad ya ta marbuta. Kata Nabi, la anti Jamilah, tukar namamu menjadi Jamilah. Asiyah maknanya wanita yang banyak buat maksiat. Ini bukan Asiyah ya. Itu alif. Bahasa Arab kalau dirumikan sama-sama barangkali A juga depannya. Kalau Abdullah A, tapi bila Arab ikan Ain Ba Dal, betul tak? Ini bezanya. Yang itu tu namanya Asiyah. Kata Nabi, tidak, tukar nama menjadi Jamilah. Jamilah maknanya wanita yang cantik. Begitulah seterusnya. Betul tak kalau Ustaz suruh supaya dirubah Syarrul bariyah menjadi Khairul bariyah, atau mana-mana nama yang baik? Sebab ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang nama. Tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Engkau kelak pada hari kiamat akan dipanggil dengan namamu dan nama bapakmu. Oleh sebab itu, berilah nama yang baik. Bila sebut nama yang baik, ini satu maklumat lagi. Tidak semestinya orang kafir itu robah nama bila memeluk agama Islam. Islam hanya larang nama yang mengandungi unsur-unsur yang tidak elok. Seperti Abdul Uzza, itu nama asal Abu Lahab. Uzza itu berhala, Abdul Uzza hamba berhala. Tak boleh ada unsur syirik tak? Itu sebabnya kata Nabi, nama paling baik Abdullah. Allahu Akbar. Bukan Ustaz yang cakap ya tu. Hamba Allah
Betul tak? Itu yang paling baik. Abdul Rahman, Abdul Rahim dan lain-lain. Abdul Uzza, hamba berhala bernama Uzza. Oleh sebab itu, Panglima tertinggi Mujahidin Afghanistan, walaupun dapat master dari Al-Azhar University, namanya Abdul Rasul. Abdul Rasul, hamba Rasul. Bagus tak? Tak. Begitu sampai di Arab Saudi, Allah yarham bin Baz, mufti Arab Saudi, robah namanya menjadi Abdul Rabbir Rasul. Abdul Rabbir Rasul, hamba Tuhan Rasul. Boleh tak? Sama dengan Abdullah juga. Sebab Tuhan Rasul kan Allah. Abdul Rabbir Rasul, ada Rabb ditambah sebelum Rasul. Tak boleh jadi hamba Rasul. Kita hanya memperhambakan diri pada Allah sahaja. Betul tak? Baik, hadirin dan hadirat, ini sekedar selingan. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 jenis siksaan yang akan diterima oleh orang-orang kafir di akhirat nanti. Pertama, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Yang kedua, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Itu pula diisyaratkan oleh syarrul bariyah. Pertama Jahannam, yang kedua khalidina fiha, kekal, dan yang ketiga mereka Allah golongkan sebagai seburuk-buruk makhluk. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada azab ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun rahasia mengapa ancaman neraka di dalam ayat ini didahulukan kafir ahli kitab dari musyrikin. Karena motif ahli kitab menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah degil atau inat. Sedangkan motif musyrikin menolaknya adalah karena kejahilan mereka. Degil lebih berbahaya daripada jahil. Karena orang yang degil mengetahui kebenaran tetapi enggan mematuhinya. Sedangkan jahil pula adalah orang yang enggan mematuhi sesuatu kebenaran karena kebodohannya. Hakikat ini menunjukkan betapa bahayanya ancaman ke atas ulama su' atau ulama jahat yang mengetahui kebenaran tetapi sengaja enggan mengamalkan kebenaran. Hadirin dan hadirat, Ustaz ulang sekali lagi. Di antara ahli kitab musyrikin dan ahli kitab, orang kafir manakah dari kalangan ahli kitab dan musyrikin yang tertunggu-tunggu kemunculan Rasul terakhir? Ahli kitab atau musyrikin? Ahli kitab. Mengapa ahli kitab yang tertunggu-tunggu? Karena mereka ada maklumat awal melalui Rasul dan kitab. Musyrikin tak ada Rasul, tak ada kitab. Oleh sebab itu, antara dua golongan ini sepatutnya siapa yang lebih dahulu menerima Rasulullah? Ahli kitab. Tapi ternyata justru ahli kitab yang menolak. Motif penolakan ahli kitab, jahil atau degil? Sedangkan motif penolakan musyrikin adalah jahil. Mana yang lebih berbahaya antara degil dengan jahil? Degil. Itu sebabnya kalau Ustaz boleh lihat dari sudut lain, mengapa ketika Allah menjelaskan makna siratal mustaqim, Allah minta maaf, Allah suruh kita supaya minta terhindar dari al-maghdubi alaihim lebih dahulu daripada terhindar daripada ad-dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sesudah kita minta agar Allah tunjuk ke jalan yang lurus. Tadi Ustaz dah jelaskan siapa jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah. Dijelaskan lagi oleh ayat 69 An-Nisa, 4 golongan yang confirm telah mendapat nikmat Allah: Nabi-Nabi, Siddiq-Siddiq, Syuhada dan Salihin. Kemudian pada masa yang sama
kita minta agar Allah hindarkan kita termasuk orang-orang yang dimurkai, dan kita juga minta agar Allah hindarkan kita termasuk orang-orang yang sesat. Ketika baginda ditanya, "Ya Rasulullah, man humul maghdubu alaihim?" Siapakah gerangan orang yang dimurkai yang kita minta dijauhi dari perjalanan mereka? Nabi jawab, "Al-maghdubu alaihim humul yahud." Wa man humud dhalun? Siapa pula golongan yang sesat yang juga kita minta agar dihindarkan Allah? Nabi jawab, "Ad-dhalun humun nasara." Yang sesat itu Nasrani. Hadirin dan hadirat, Yahudi dengan Nasrani beza tak? Beza. Nah ini, kalau boleh Ustaz golongkan di antara contoh ayat Quran yang ditafsirkan oleh bukan Quran. Siapa golongan yang dimurkai? Wahai Rasulullah, Nabi jawab, orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Ini maknanya Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Betul tak? Hadis Nabi. Yahudi degil, Nasrani sesat. Karena mereka terlalu ta'assub. Dikatakan Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Dan mendakwa ia tak boleh dipertikaikan, siapa mempertikaikan murtad. Ini maknanya mereka dalam kejahilan. Percaya saja apa yang ulama mereka katakan. Ini bahaya. Maksud Ustaz, didahulukan dalam hal ini Yahudi berbanding Nasrani, menunjukkan Yahudi motifnya adalah degil, penolakannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nasrani adalah karena kejahilan. Itu sebabnya bila dah hilang jahil, mereka ramai-ramai memeluk Islam. Setuju tak bapak-bapak dan ibu-ibu kalau Ustaz katakan jika dibandingkan antara Yahudi dan Nasrani, Nasrani yang lebih banyak memeluk Islam dari dulu lagi, zaman Nabi sampai hari ini, dan Yahudi jarang-jarang. Di zaman Nabi boleh dihitung dengan sebelah jari jumlah Yahudi yang memeluk Islam. Abdullah bin Salam dan saudaranya dan lebih kurang 5-7 orang saja. Tetapi dari kalangan Nasrani ramai yang memeluk agama Islam. Sebab mereka lebih cenderung kepada kejahilan. Yang ini pula degil. Degil tahu kebenaran tapi tidak mau terima kebenaran. Menunjukkan bahawa Yahudi ini degil. Kalau Ustaz boleh tambah, penolakan mereka terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, motifnya bukan hanya karena Nabi Muhammad orang Arab. Yahudi juga tolak Isa, tolak Nasrani, hanya karena Isa pernah mengatakan, "Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan agama Yahudi yang Musa bawa." Dengan adanya statement Isa ini untuk menyempurnakan agama Yahudi, Yahudi tersinggung, kononnya agama mereka kurang sempurna. Bapak-bapak dan ibu-ibu, betul tak Nabi Isa juga adalah Bani Israel? Betul tak? Apalagi lah yang bukan Bani Israel bernama Muhammad. Jadi motif penolakannya betul degil, bukan karena jahil. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dihormati sekalian, apabila kita lihat dari sudut sejarah bahawa motif ahli kitab menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena Rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu bukan dari kalangan mereka, yakni Bani Israel, tetapi dari bangsa Arab. Sementara golongan musyrikin pula menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena ajaran baginda bercanggah dengan kebiasaan yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka. Ini poin penting. Yahudi, Nasrani secara umum tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad orang Arab. Musyrikin pula, Abu Jahal, Abu Lahab, betul tak mereka semua adalah orang Arab? Betul tak? Suku yang sama dengan Nabi, yaitu suku Quraisy.
Tapi mengapa mereka juga tolak Muhammad? Mengapa? Karena ajaran yang Nabi Muhammad bawa bercanggah dengan ajaran nenek moyang. Jika kita padankan sikap dan motif penolakan orang-orang kafir di atas terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sikap dan motif penolakan terhadap ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam oleh sesetengah umat Islam hari ini, niscaya kita akan temui ada persamaan. Maaf, ini analisa Ustaz lebih kurang begini. Oleh itu, jika ada di kalangan umat Islam hari ini yang menolak suatu kebenaran yang disampaikan hanya karena pendakwah yang menyampaikan kebenaran itu bukan dari golongannya, maka itu bermakna pada diri Muslim tersebut terdapat sifat ahli kitab, orang kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Betul tak? Oh, siapa penceramah itu? Oh, penceramah itu dari Myanmar. Oh, Myanmar bukan orang kita. Itu dari mana? Dari India, dekat-dekat Indonesia. Oh, itu bukan orang Malaysia. Bila motif penolakan kebenaran padahal cukup dengan dalil Quran dan Sunnah, bila juga ditolak, maknanya ada tak sifat ahli kitab pada Muslim tersebut? Ada tak? Karena ia merasa tidak boleh terima karena yang menyampai itu bukan orang. Demikian juga jika kebenaran yang disampaikan itu ditolak hanya karena ajaran itu bercanggah dengan kebiasaan yang diwarisi dari nenek moyang, maka pada diri Muslim tersebut terdapat sifat musyrikin, Arab jahiliyah, penyembah berhala. Na'udzubillah min zalik. Kita mesti ingat selalu kaedah penting jika kita belajar ilmu tafsir. Tolong ikuti. Al-ibratu bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Pengajaran di dalam Al-Quran adalah berdasarkan umumnya lafaz ayat, bukan terbatas pada khususnya sebab-sebab. Oleh itu kita jangan batasi pengajaran ayat di atas khas untuk orang-orang kafir sahaja, tetapi ancaman neraka jahanam sifatnya umum, termasuk juga umat Islam, jika ternyata mereka bersikap menolak kebenaran sebagaimana di atas. Ustaz buat satu contoh. Abu Jahal pada suatu hari berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ikuti ini kata-kata Abu Jahal. Ya Muhammad, nahnu la nukadzibuk, walakin nukadzibu ma ji'ta bih. Wahai Muhammad, kami tidak mendustakan kamu, tetapi kami hanya mendustakan ajaran yang kau bawa. Dapat faham tak? Dapat faham tak? Maknanya Abu Jahal pertikai tak pribadi akhlak mulia Nabi Muhammad? Tak pertikai kan? Yang dia pertikaikan ajaran yang Muhammad bawa. Bila kita lihat hari ini, wujud tak dalam masyarakat ulama-ulama yang ikhlas, yang akhlaknya luhur, mulia, tak ada poin, tak kenakan, tetapi ajaran yang dibawa oleh ulama berkenaan tetap tidak boleh diterima. Ada ciri-ciri Abu Jahal orang ini. Betul tak? Kita tak mention siapa-siapa, kita tidak buka minda. Ini yang dimaksudkan. Pengajaran dalam Quran seumum lafaznya, ia bukan diturunkan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Nah, berpindah pada Abu Lahab. Tadi Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita panjangnya, pada suatu hari Nabi naik di atas bukit Batha,
di sekitar Mekah. Lalu Nabi katakan, kalau aku katakan di balik bukit sana, wahai penduduk Mekah yang ketika itu berhimpun di bawah bukit, tentera Rom akan datang, akan menyerang kamu, percaya tak? Jawab semua mereka, percaya wahai Muhammad, sebab engkau tak pernah bohong. Nabi Muhammad ulang lagi, kalau aku katakan, wahai penduduk Mekah sekalian, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan dia disekutukan, percaya tak? Senyap, semua senyap. Akhirnya sunyi senyap dan keheningan itu dipecahkan oleh satu suara lantang. Tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka kamu hai Muhammad, apakah untuk mengucapkan perkataan itu kami engkau himpunkan di sini? Yang cakap ni siapa? Abu Lahab. Sempena itulah turun surah Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab, dan sungguh Abu Lahab itu celaka. Nah, kalau Allah katakan Abu Lahab itu celaka karena ia menentang ajaran Rasulullah, betul tak umat Islam atau mana-mana umat termasuk umat Islam yang apabila menentang Nabi Muhammad juga akan mendapat kecelakaan yang sama seperti Abu Lahab? Itu maksud ayat atau maksud kaedah. Pengajaran dalam Quran seumum lafaznya, ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul tak surat Tabbat Yada diturunkan sempena sikap Abu Lahab? Tapi apakah pengajaran yang ada di dalamnya khas untuk Abu Lahab atau am? Sampai akhir zaman. Itu makna kaedah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun ayat berikutnya, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan. Pada ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dengan hati mereka, beriman dengan hati mereka kepada Allah, beriman dengan hati mereka kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, dan orang-orang yang melakukan amal saleh dengan anggota mereka, maka merekalah sebaik-baik makhluk. Sama tak dengan yang Ustaz katakan tadi? Semua ajaran yang dibawa oleh para rasul prinsipnya dua saja, iman dan amal. Betul tak? Iman selalu diistilahkan dengan akidah, sedangkan amal-amal pula selalu diistilahkan dengan syariat. Jadi orang yang akidahnya ada, amalan iaitu syariat pun ada, mereka akan menjadi orang atau makhluk yang sebaik-baiknya. Abu Hurairah dan sebahagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atau hujah untuk menguatkan pendapat mereka bahawa orang-orang yang beriman lagi beramal saleh adalah lebih afdal daripada para malaikat. Allahu Akbar. Orang beriman lagi beramal saleh lebih afdal daripada para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man akramul khalqi 'ala Allah?" Ya Rasulullah, siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, apakah kamu tidak membaca ayat?" Lalu baginda pun membaca ayat 7 surat Al-Bayyinah ini, yaitu innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Coba lihat, bila kita segala sesuatu kita merujuk pada Quran, kalamullah, betul tak cakap kita benar belaka?
Kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu kita ketika membahas surat At-Tin, Ustaz ada cakap. Masih ingat tak? Dah lupa sebab setahun yang lalu. Pada suatu hari suami mengatakan kepada istrinya, engkau tertalak jika wajahmu tidak lebih cantik dari bulan purnama. Masih ingat? Setelah dia ucap, dia pun bingung. Jangan-jangan jatuh talaknya. Akhirnya dia pergi ke istana mengadu kepada khalifah. Khalifah pun karena ini kes yang pertama, dia pun tak dapat memberi hukum. Lalu dipanggillah ahli fiqh seluruh negeri berhimpun di istana, berbincang. Semua berpendapat talaknya jatuh kecuali satu orang sahaja. Lalu Khalifah Ma'mun sebelum membuat keputusan musyawarah tersebut jatuh atau tidak, bila suami mengucapkan talak ta'liq seperti itu, engkau tertalak jika engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama. Sebelum membuat keputusan, Khalifah Ma'mun yang dari awal lagi memperhatikan, ada seorang ahli fiqh yang diam, tidak memberi apa-apa komen dari awal hingga akhir. Faqih, orang alim, apa pendapatmu sebelum aku buat keputusan musyawarah hari ini, talak seperti itu jatuh atau tidak? Aku tidak dengar pendapatmu. Dia pun berdiri. Adapun hamba punya pandangan, ya Amirul Mukminin, talaknya tidak jatuh. Apa hujahmu? Bukankah Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Bukankah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Maknanya, sesungguhnya kami telah jadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bukankah ini memberi makna hatta bulan purnama tidaklah lebih cantik dari insan? Insanlah yang paling baik. Nah, akhirnya Amirul Mukminin ambil pendapat ini karena ini ada hujah. Dapat faham maksudnya? Mengapa tadi Rasulullah katakan, atau Abu Hurairah berpendapat, insan yang beriman lagi beramal saleh lebih mulia dari malaikat? Sebab semua makhluk, malaikat makhluk tak? Jin makhluk, binatang makhluk, insan juga makhluk. Insan yang ada iman dan amal saleh bergelar khairul bariyah. Apa makna khairul bariyah? Sebaik-baik makhluk. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ustaz boleh tambah sedikit. Pada satu hari Nabi Muhammad SAW tanya, tahukah kamu sekalian, wahai para sahabat, siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah? Mula-mula mereka jawab, sahabat jawab, al-malaikah. Para malaikatlah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Nabi tidak setuju. Lalu Nabi jawab, kaifala? Maaf, maksud Ustaz ulang, pertanyaannya bukan manusia paling baik. Siapakah makhluk yang paling mantap, paling hebat, paling kuat imannya? Paling kuat apanya? Imannya. Lalu para sahabat jawab, al-malaikah. Para malaikat. Malaikah itu jamak ya. Singularnya malak. Malak itu satu, malaikah itu jamak. Itu sebabnya dalam surat Al-Qadar minggu lalu kita sebut tanazzalul malaikatu. Malaikatu maknanya yang turun itu satu malaikat ke ramai.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setuju dengan jawaban para sahabat yang mengatakan malaikat makhluk terbaik atau yang paling kuat imannya. Kata Nabi, "Kaifala yu'minuna billahi wa hum 'inda rabbihim?" Macam mana para malaikat tidak hebat, tidak kuat, tidak mantap iman mereka? Mereka saja berada di sisi Allah. Dapat faham? Betul tak malaikat berada di sisi Allah? Yang mengangkat arasy Allah pun malaikat yang bernama Hamalatul Arsy, paling hampir dengan Allah. Lalu sahabat fikir punya fikir, jawab, al-anbiya, kalau bukan para malaikat, para nabi lah makhluk yang paling kuat dan mantap iman mereka. Lagi-lagi Nabi tak setuju. Kaifala yu'minuna billahi wal wahyu yunzaru ilaihim? Macam mana para nabi tidak mantap, tidak hebat, tidak kuat iman mereka? Wahyu saja turun pada mereka. Malah ada para nabi yang boleh bercakap directly dengan Allah, seperti Nabi Musa. Betul tak? Dia tahu bagaimana merdunya suara Allah yang kita tak tahu. Fikir punya fikir, malaikat bukan nabi, bukan. Akhirnya para sahabat menjawab, "Nahnu ya Rasulullah." Kami agaknya, wahai Rasul, sahabat-sahabatmu. Ini yang namanya perasaan. Lagi-lagi Nabi tak setuju. Kata Nabi, "Kaifala tu'minuna billahi wa ana baina aidikum?" Macam mana kamu tak beriman pada Allah? Aku berada di tengah-tengah kamu. Wahyu turun. Kamu orang pertama yang dapat penjelasan daripadaku. Aku belah bulan dengan isyarat tangan. Aku masukkan tangan ke dalam bekas kosong, keluar air, mencucur-cucur dari ujung-ujung jari pada musim kemarau. Kamu tengok. Terlalu bila kamu tidak beriman padaku. Akhirnya para sahabat diamlah, tak ada modal lagi. Nabi jelaskan, yang aku maksudkan ialah orang-orang yang datang sesudah kamu, hei para sahabat. Mereka mendapati Al-Quran, lalu mereka mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Bukan perasaan namanya, tak? Betul tak? Kita belajar Quran, kita faham Quran, kita berusaha nak mengamalkan kandungannya dalam hidup. Betul tak? Ini yang diisyaratkan oleh Nabi sebagai orang yang paling kuat iman. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun ayat yang terakhir, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepadanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Dia akan memberi balasan di akhirat kepada orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, bahwa untuk mereka syurga Adn. Maaf, bukan M, Adn, A-D-N. Macam itulah kalau komputer ni, dia selalu orientasinya kepada bahasa Inggris. Ini betul tak? Kita kalau hukum itu dia ajar jadi hukum. Kalau yang seumpama itu, maaf, ini syurga apa namanya? Adn, A-D-N, Adn, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka akan berada di dalamnya dengan penuh nikmat, kekal abadi selama-lamanya, tidak akan berakhir dan tidak akan keluar dan tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala rida kepada mereka karena mereka mentaatinya dan menerima syariatnya, dan mereka juga rida kepadanya karena anugerah pahala dan ganjaran yang tidak terhingga. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahawa
Ganjaran yang luar biasa itu hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang mempunyai rasa takut kepadanya. Perasaan takut seseorang kepada Allah akan mendorongnya untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan menyembahnya seolah-olah dia melihatnya. Dan selanjutnya perasaan takut pula lah yang akan mendorong seseorang untuk meninggalkan segala maksiat dan dosa. Itu sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tolong ikut, Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncak kebijaksanaan seseorang adalah terletak pada takutnya dia kepada Allah. Betul tak bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena takutlah akhirnya mendorong kita untuk buat apa yang Allah suruh dan mendorong kita untuk menjauhi apa yang Allah larang. Yes. Itu sebabnya takwa, walaupun maknanya bukan takut, orang selalu terjemahkan ittaqullah, takutlah pada Allah. Sebenarnya tak boleh takwa diartikan dengan takut sahaja. Definisi takwa yang diguna pakai oleh para ulama iaitu definisi Sayyidina Ali. Buat apa yang Allah suruh, jauhi yang Allah larang. Betul tak pendorong kita buat apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang karena takut kita pada Allah? Itu sebabnya ittaqullah selalu diterjemahkan takutlah kepada Allah. Kelebihan perasaan takut di atas yang akhirnya membawa seseorang kepada nikmat yang abadi adalah hasil dari ilmu yang dimilikinya. Karena perasaan takut tidak akan muncul tanpa ilmu. La khasyata bila ilmin. Tidak ada takut tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa para ulama lah hamba-Nya yang paling takut kepadanya. Tolong ikuti. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama dikatakan orang yang paling takut pada Allah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ulama adalah bentuk plural. Singularnya apa? Alim. Jamaknya ulama. Alim makna asalnya apa? Orang yang ada ilmu. Itu sebabnya ulama, macam Ustaz katakan tadi, terbagi dua. Ada ulama khair, ulama baik. Inilah ulama yang takut pada Allah. Bila ada kemungkaran dia akan tegur. Dia tak fikir dia akan diambil tindakan ke atau tidak. Dia akan tegur, cakap benar. Dan satu lagi ulama su. Apa makna ulama su? Senangnya ulama busuk. Orang yang sepatutnya tegur tak mau tegur, kata Nabi, as-sakitu anil haq syaitanul akhras. Orang yang sepatutnya menegakkan yang benar, orang yang diam saja terhadap perkara yang hak, dia adalah syaitan bisu. Itu di antara contoh. Ulama yang sebenar, dia mesti takut pada Allah. Oleh itu, kita wajib menuntut ilmu, yaitu ilmu tentang Allah. Perkara-perkara yang dia sukai dan perkara-perkara yang dia benci, janji-janjinya yang baik dan janji-janji siksaannya. Hanya ilmu-ilmu jenis inilah yang boleh menghasilkan perasaan takut di atas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, inilah yang dapat Ustaz sampaikan tafsiran surat Al-Bayyinah. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.